Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen, sobat live dog dimanapun Anda berada, kita bersua kembali di channel ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua untuk selalu menyaksikan live dog channel. Kali ini kita akan kembali mengulas sejarah atau peristiwa politik, ekonomi, sosial maupun peristiwa budaya yang terjadi di waktu yang lampau atau dalam konteks lampau. Tentu saja kita tak jauh-jauh lagi dari Makassar, dan topik-topik atau tema tentang sejarah Makassar memang sejauh ini masih banyak aspek yang belum kita gali atau ulik. Kota ini ya memang dulu dikenal sebagai sebuah wilayah kerajaan kembar Guatalo yang dikenal dengan nama Makassarnya, itu memiliki aspek sejarah yang luar biasa dan komprehensif. Mungkin kala itu karena Makassar ya dikenal sebagai salah satu kerajaan yang berpengaruh ya dan berkuasa lama di wilayah timur Indonesia atau Nusantara ya kala itu. Makassar menarik perhatian tentu karena kesuksesannya tersebut ya dalam membangun eksistensi sebagai kerajaan maritim yang di bidang perdagangan sangat dikenal sebagai pionir ya. Di abad ke-17, Kerajaan Makassar sukses membangun pengaruh tidak hanya dalam konteks lokal tapi dalam konteks global. Itu ditinjau dari perannya dalam roda perdagangan atau perniagaan global pada saat itu. Kemudian dari sisi militer dan kekuatan politik juga pengaruhnya sangat kuat, di mana di masa kejayaan Makassar di abad 17 puncaknya di masa Sultan Alauddin, kemudian Sultan Malikus Said, kemudian terakhir di Sultan Hasanuddin, itu mengalami puncak kejayaan secara militer juga, yang secara histori dikenal sebagai kerajaan imperium maritim dengan kekuatan maritim yang kuat ya, di mana maritim pada saat itu merupakan akses yang menghubungkan antara satu peradaban dengan peradaban yang lain, antara satu ruang sosial, ruang politik dengan ruang sosial yang lain, dari daratan satu ke daratan yang lain. Itulah mengapa kemudian Makassar dikenal sebagai salah satu kerajaan yang sukses pada masa itu, karena memiliki teknologi maritim yang cukup baik ya, yang bisa mengakses, menjangkau daerah-daerah lain, bahkan daerah yang paling jauh seperti di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan perdagangannya mencapai ke wilayah Eropa. Pengaruh dan peran Makassar di dalam membangun peradaban ekonomi dan politik dunia kala itu sangat menarik perhatiannya, terutama dari masyarakat Eropa. Karena itu pada abad ke-17 Makassar sudah menjadi objek observasi orang-orang Eropa ya. Tak hanya untuk dikuasai secara ekonomi seperti yang dilakukan oleh orang-orang VOC, tapi juga dipelajari secara geografis, sosial, antropologis, dan lain-lain untuk kepentingan penyebaran agama atau ideologi tertentu. Karena itu tulisan-tulisan tentang Makassar di abad ke-17 sebenarnya mulai ada ya, terutama tulisan-tulisan para misionaris Katolik dari Eropa. Nah, mereka ini memiliki misi untuk melakukan penyebaran agama Katolik ya di berbagai wilayah di dunia, terutama wilayah-wilayah yang menjadi pusat rempah-rempah dan jadi daerah ekspansi bangsa-bangsa Eropa ya, terutama misalnya oleh Prancis, Spanyol, Portugal ya, kemudian Inggris, Belanda, dan lain-lain. Nah, ini yang menarik saya kira ya. Salah satu tulisan dalam bentuk buku tentang Makassar yang perlu kita ulik bersama yaitu tulisan Nicolas Gervais. Ia seorang misionaris berkebangsaan Prancis yang disebut-sebut sebenarnya tak pernah menginjakkan kakinya di Makassar. Walau alam ya. Namun di awal abad ke-18 pada tahun 1700-an ia satu-satunya manusia yang melahirkan buku deskripsi lengkap tentang Makassar ya. Bagaimana Nicolas tahu tentang Makassar kira-kira? Dan seperti apa isi dari bukunya yang berjudul Description Historique du Royaume Makassar? Itu ditulis dalam bahasa Prancis. Ya, kita akan ulas di episode berikutnya pemirsa semua.
Mudah-mudahan masih dapat menyaksikan apa yang kita akan ulas. Mudah-mudahan pemirsa semua tetap stay dan menantikan ulasan kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Live Doc. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.